Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yasluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyaghfirahum ujurahum yazidahum min fadlih innahu ghafurur syakur. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua MT Al-Hakim, Ibu Neni dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Dr. Farhan Hidayat. Yang saya hormati Bapak Ketua Paguyuban, Bapak Hari Riyadi, para ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini ada 2000 jamaah. Ada 2000 ya, Bu ini ya. Gimana, sehat semua? Sehat, kantongnya sehat? Ya. Tanggal muda, tanggal berapa ini? Tanggal 7, insya Allah kantongnya masih tebal. Ya, rekeningnya masih banyak. Sehat kantong, sehat badan, sehat mental, sehat spiritual. Kalau nggak sehat nggak mungkin hadir di sini, gitu ya. Ada orang sehat kantongnya nggak pernah datang ke masjid. Berarti yang nggak sehat apanya? Spiritualnya. Spiritualnya. Ya, maka kadang-kadang kita perlu bersyukur karena kita tidak terlalu kaya ya. Karena kalau kaya jangan-jangan nggak pernah hadir di masjid, gitu ya. Ada satu ungkapan ini dalam bahasa Arab ya, ushkur husadak. Pernah dengar nggak itu? Ushkur husadak. Kira-kira artinya apa? Cari di AI. Ushkur husadak. Ini para ustaz jarang ngomongin ini. Artinya ushkur apa? Syukur itu. Bersyukurlah husadak kepada para pembenci. Nah, keren ya. Jadi kita itu jangan bersyukur ke teman, malah
Uskur husan, berterima kasihlah kepada mereka yang tidak benci kita. Kenapa? Karena kadang-kadang kita bisa bangkit karena ejekan orang lain, betul nggak? Iya, jadi kita harus selalu bersyukur ya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Pak DKM mau hadir, Pak Ketua Paguyuban? Oh, katanya iya tapi belum. Iya. Para ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya dapat judul Ramadan Healing, membersihkan jiwa dengan Al-Quran. Ramadan Healing, healing artinya apa healing? Ramadan Healing, membersihkan jiwa dengan Al-Quran. Apa itu healing? Jalan-jalan. Terus healing itu jalan-jalan ya? Ngopi masuk. Jalan-jalan, nongkrong, healing ya. Healing, Ramadan healing. Kenapa nggak healing Ramadan? Ini bahasa Inggris seperti ya. Ramadan healing. Healing bulan Ramadan, membersihkan jiwa dengan Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu ada healing, itu ada dua ayatnya. Huwallazi, apa enggak? Ini sering dibaca kan? Huwallazi ja'ala lakumul arda firasa. Gimana? Saya juga lupa. Coba Ibu Lilis cari ayat Walladzi ja'ala, saya kalau lupa itu di surat Al-Mulk. Walladzi ja'ala al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi. Jadi healing itu ada dua, ibu-ibu ya. Nah, ini dalam Quran nih. Satu, dhalulan famshu. Famshu itu jalan-jalan, betul tuh. Nah, jadi kalau ibu jalan-jalan namanya healing. Jalan ke masjid, sebetulnya ini healing nih, bukan nyari ilmu sebetulnya healing. Betul ya? Bukan nyari ilmu ya, healing ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Yang pertama jalan, yang kedua wakulu, apa kulu? Makan. Nah, jadi healing itu dua sebetulnya. Satu jalan, dua makan. Udah itu aja. Jadi kalau di pengajian banyak makanan, ada healing nih. Makanan ada, jalan-jalan ya udah healing nih. Gitu ya. Ibu-ibu ke luar negeri misalnya ya, sebetulnya dua aja kan. Satu jalan, dua makan, udah nggak ada lagi ya. Jalan makan, jalan itu. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 poin yang ingin saya sampaikan tentang Ramadan healing, membersihkan jiwa dengan Al-Quran. Saya menjadi ingat satu ayat bahwa ada 3 hal yang tidak akan rugi, Bapak Ibu ya. Ada 3 yang tidak akan rugi di dunia ini. Kalau ibu-ibu jualan pasti ada rugi, ada untung ya. Ibu beli rumah bisa rugi, bisa untung. Rumah dijual nggak laku-laku, nah ya kan, ada kan gitu kan. Jadi bisa rugi, bisa untung. Ada 3 yang tidak akan rugi. Ini nanti sampaikan ke bapak-bapaknya.
Pak, ada 3 yang tidak akan rugi. Yang lain bisa rugi. Yang pertama, innal ladzina yasluna kitaballah. Yang pertama membaca Al-Qur'an. Jadi ibu-ibu kalau baca Quran pasti tidak rugi. Kalau beli saham itu bisa rugi. Lagi amrol ya saham sekarang tuh, IHSG. Beli emas bisa rugi nggak? Kalau dijualnya sekarang rugi lagi. Karena ada harga jual harga beli. Tapi kalau bapak ibu-ibu baca Quran tidak akan rugi. Oke, biar tidak rugi kita coba baca Quran ayat Ramadan. Ini usia udah berapa kita? Ada 30? Ada? Ah, 70. Coba ini ayat-ayat Ramadan kita hafal nggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Terus mulai bingung kan? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'id min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baru 2 ayat. Ayat Ramadan masih ada 4 lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr. Ini gara-gara ini Ramadan beda-beda nih, gara-gara satu baris ini. Faman syahida minkumus syahr. Ada yang nanti tanggal 18 atau 19 ya. Fal yasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'id datum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni terus fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Selanjutnya kalau apa saya kasih hadiah yang ada di sini. Jangan baca HP ya. Uhilla lakum, ini ayat yang ibu-ibu boleh berhubungan di malam hari. Uhilla lakum. Nah, ini harus apa ini? Lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum. Hunna ibu-ibu itu adalah pakaian laki-laki, pakaian suaminya.
wa antum libasul lakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal apa nih? Minal fajr. Itu yang membuat ada imsak itu gara-gara ayat ini kan. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid fala taqrabuha. Jadi kalau bapak-bapak lagi iktikaf jangan ganggu. Fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Kok kayak dangdut ya? Ayatihi linnas la'allahum. Apa semuanya? Alhamdulillah. Satu lagi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Udah apa berapa juz? Juz Al-Bukat, juz Jambu gitu ya. Gitu ya ibu-ibu ya. Mulai sekarang janji sama saya pertama akan tiap hari baca Al-Quran, jadi enggak? Jangan disalon. Aku berjanji. Saya coba angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjanji. Mulai hari ini aku akan membaca Al-Quran paling sedikit 1 juz setahun. Bisa ya? Kalau bisa ya. Ya, saya ibu-ibu ini terus terang nih. Ini cerita ya. Saya merasa banyak berkah setelah menghafalin Quran. Tadi saya dipanggil profesor kan? Iya, profesor. Tahu profesor? Provokator. Apa profesor? Prof itu ada 2. Profesor ada provokator. Ya, jangan-jangan ini karena saya sering ngapal Quran sedikit-sedikit. Ibu-ibu nge-save WA saya enggak? WA saya di-save enggak? Enggak. Kalau nge-save WA saya itu di profilnya itu saya lupa apa gitu. Oh ya, di profilnya yang bagus-bagus lah. Nah, gitu ya. Misalnya ibu di profilnya target saya hafal Al-Quran. Menurut saya, ini menurut keyakinan saya, kalau kata Panji itu, menurut keyakinan saya, kalau hanya baca tidak hafal tidak banyak mempengaruhi iman. Itu kenapa saya nggak berubah-berubah ya? Ya orang hanya baca. Saya alhamdulillah Ramadan ini hatam. Bener nggak hatam? Apa yang didapat? Coba baca 1 ayat aja hafal. Nikmat sekali.
Itu tadi baru yang tadi cuma satu ain kan. Jadi kalau ibu nanti coba hafal Al-Baqarah aja, itu seakan-akan dapat duit 10 M. Nikmatnya sama dengan 10 M itu, coba aja. Cuma saya sayangnya belum pernah punya 10 M. Jadi orang nggak percaya kan gitu kan. Nah, tapi ketika hafal Al-Baqarah itu nikmat sama dengan 10 M. Cuma saya belum tahu 10 M. Kayaknya begitu gitu ya. Kita coba lagi ayat yang lain. Surat apa Ibu yang ingin dicoba lagi? Mau Al-Baqarah? Al-Baqarah yang ya ayuhan nas. Ini tantangan Allah. Di antaranya siapa yang berani membuat seperti Al-Quran. Profesor yang berani nggak ada sampai sekarang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu barak. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Nah ini sebentar Ustaz Hari, Pak Hari, Pak Farhan mangga. Was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ustaz, mangga. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin apa mutakin. Nah, bingung kan? Ini neraka itu untuk kafirin apa mutakin? Kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini orang-orang yang beriman dapat surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Jadi surga itu gitu ya, di bawahnya sumurnya banyak air. Yang sanyonya nggak mampet tuh rumah. Gitu. Kenapa surga begitu? Karena bagi orang Arab kemewahan itu kalau banyak air. Kalau di kita banjir gitu ya. Kullama uziku, ya gimana ya artinya? Kullama uziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ini ayat ini teman
saya suka bilang gini, kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu, kita hanya bisa kembali ke tempat yang lalu. Jadi kalau ibu-ibu dulu nostalgia sama suaminya di mana tuh? Nah, di puncak ya, makan es krim. Itu kalau ibu kesana lagi bawa es krim, tidak akan bisa kembali ke masa itu. Ibu-ibu hanya akan kembali ke tempat itu. Ini rasanya udah beda. Apalagi anaknya gangguin kan. Lanjut sedikit lagi. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Yang apa lanjutannya? Pak Hari kasih hadiah. Ayo. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ini sebetulnya lagi batuk nih. Saya Jumat minggu lalu khutbah cuma 11 menit. Ini suaranya batuk. Channel Arab keluar. Alhamdulillah. Jadi Ibu Eni kalau mau sehat bacalah Al-Quran. Gitu, Pak Haria. Kalau warganya mau sehat suruh baca Quran. Nah, nanti yang nggak baca Quran bayarnya double. Nah, mau nggak tuh gitu ya? Atau yang baca Quran kasih hadiah? Ada yang berani nggak ngasih hadiah ke yang baca Quran? 1 juz 100.000 misalnya itu. Ada yang berani? Nggak ada ya. Jadi kalau mau sehat, rohani, jasmani, apalagi mental, spiritual, bacalah Al-Quran. Cuma menurut saya yang paling tinggi itu adalah hafal. Kalau nggak hafal, ininya kurang. Ya. Kurang. Jadi bacalah Al-Quran. Oke, yang pertama tadi 4 ya. Yang pertama Al-Quran itu syifa. Ada Ibu Syifa di sini? Mana Ibu Syifa? Acukan tangan mana? Apa artinya syifa? Salah. Syifa itu bukan obat. Penyembuh. Beda ya. Syifa itu bukan obat tapi penyembuh. Makanya ibu-ibu kalau ke dokter sakit kepala dikasih apa? Apa namanya? Obat yang suka menggoda manusia. Paracetamol. Ya. Itu ibu-ibu menurut kata orang itu tidak menyembuhkan, itu hanya menghilangkan sakit. Jadi belum tentu sembuh. Katanya begitu. Tapi kalau saya sakit kepala, saya minum itu juga gitu. Nah. Tapi katanya tidak menyembuhkan, bisa jadi penyebabnya kolesterol, bisa jadi kurang uang ya Pak Heri ya, uang belanjanya kurang, pusing, jadi itu ya. Jadi kalau mau sembuh apa dong? Kalau kurang uang tambah uang. Iya. Jadi yang pertama Al-Quran itu penyembuh. Jadi kalau mau sembuh benar, Quran tuh ada artis siapa namanya yang kena kanker sembuh, yang disebut kayak orang gila sedikit, mantannya Dewi Persik siapa namanya?
Salah, itu bukan yang agak kriwil. Nah, Aldi Taher terakhir direkrut jadi vokalisnya Triad. Tahu Triad? Dia nyanyiin lagu Madu 3. Tahu lagu Madu 3? Tahu Pak Hari? Ya, kata Aldi Taher, dia sakit kanker sembuh dengan Al-Quran. Ternyata duit tidak menyembuhkan. Contohnya ibu kita, Pak mantan presiden, ibu kanker nggak sembuh juga ya. Ternyata beliau dengan Quran, alhamdulillah sembuh. Kanker nih, kantong kering. Jadi ibu-ibu kalau kantongnya kering, bacalah Al-Quran. Insya Allah nanti kantongnya basah ya. Dari kering menjadi basah. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama Al-Quran adalah penyembuh. Yang kedua apa nih? Ramadan adalah pembakar sifat-sifat buruk. Sekarang ibu-ibu masih punya sifat buruk? Masih suka iri? Saya juga masih sama. Tenang aja, ada temennya kan? Masih dengki? Masih takabur? Masih merasa hebat? Merasa cantik? Begitu ya. Masih suka marahin suaminya? Nah, kalau uang belanjanya kurang ngomel? Nah, Ramadan itu insya Allah sifat-sifat buruk akan hilang. Kalau Ramadannya puasanya benar ya. Nanti istri saya akan mengamalkan itu ya. Saya mau ujian istri saya dulu, saya kurangi belanjanya. Apakah semakin tidak marah? Kalau semakin tidak marah saya tambahin. Tapi kalau saya kurangi marah, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Yang kedua itu, Ibu Neni, yang ketiga ini cuma 4 saya sampaikan ya. Yang keempat adalah transformasi jiwa. Jiwa kita akan berubah menjadi jiwa yang luar biasa dengan tadabbur dan qiraah Al-Quran. Jadi membaca dan tadabbur, Pak Haria. Jangan hanya baca, nggak ngerti isinya. Qul huwallahu ahad, artinya apa? Katakan Tuhan itu satu. Nah itu. Qul huwallahu ahad. Ada lagunya Dewa. Aku ini adalah dirimu. Gimana bahasa Arabnya? Jiwa ini adalah jiwamu. Hafal nggak lagu itu? Oh nggak hafal. Kalau lagu Roma hafal ya? Tadi saya dengar lagu apa? Ya Syekhun apa? Yang ya Syekhun tadi dengar saya. Ma'assalamah ya bi amani Syekhun. Itu sebetulnya orang meninggal itu. Kan selamat jalan wahai guru kami. Kadang-kadang yang penting Arab bisa enggak ini ya. Assalamati amani syaikhana Murabbirham murabbiruna ya Rabbana. Ya bagus tuh yang itu. Allahul kafi Rabbuna kafi kafi. Kalau ini bagus Bu, Allah yang mencukupkan. Kasih belanja 1 juta cukup. Ini bagus nih untuk suami ya. Kasih 2 juta cukup. Lagi kurang bagus rezekinya 500 cukup. Ini
salawatnya ini ya. Nah. Kalau doa biar kantong tidak tipis, udah hafal kan? Oh, waktu itu saya ajarin, udah hafal. Ah, ini salah nih. Ini saya kasih lagi nih. Direkam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana. Ini biar tidak boros ini. Wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Setelah dibaca 7 hari 7 malam, insya Allah kantongnya tidak akan pernah tipis. Nah, nanti buktikan ya. Kalau masih tipis, lapor ke Bu Neni. Nah, ini kenapa masih tipis? Gitu ya. Oh, ternyata rekeningnya yang tebal, gitu ya. Itu yang ketiga, bahwa dengan Quran, dengan membaca, dengan menghayati Quran, insya Allah jiwanya akan menjadi jiwa yang keren. Saya ngikutin nih, terus terang saya ngikutin YouTube, bukan Facebook, namanya Kinoto Wijoyo. Dia bukan Muslim, tapi miliarder. Kata dia begini, uang tidak akan singgah di hati jiwa-jiwa yang tidak bagus. Nah, kalau ibu-ibu sering merengut, uangnya jauh. Kalau ibu sering tersenyum, uangnya mendekat. Kalau ibu sering bersyukur, uangnya makin banyak. Nah, sesuai dengan Quran ini. Ini Quran, ternyata Quran. Ya, ternyata Quran. Jadi insya Allah kalau jiwa-jiwa kita bagus, insya Allah rezeki lancar. Ini Ustaz Farhan mau beli karpet, misalnya kurang berapa, kalau hati-hatinya udah bagus, ini rebutan. Ya, itu di Masjidil Haram, ibu-ibu ya, itu DKM-nya itu nolak orang-orang yang mau ngasih, kebanyakan yang ngasih. Kalau di sini ya, di Masjidil Haram itu katanya justru menolak. Orang mau sedekah tolak. Ini udah kebanyakan, masa karpetnya numpuk. Misalnya karpetnya 10 tumpukan kebanyakan. Baik, yang terakhir, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya udah tandai merah nih. Meraih ketenangan batin melalui kedekatan dengan kalam Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau tenang, insya Allah Quran. Gimana kalau Quran baca belum tenang? Kira-kira jawabannya apa? Mungkin dompetnya belum tenang. Jadi tenang itu diusahakan ya, dompetnya tenang, baca Quran makin tenang. Cuma bahaya juga kalau dompetnya ketebelan, susah juga tenang. Ini dompetnya ketebelan, susah duduk, ya gitu ya. Jadi memang kita minta ke Allah cukupkan, lalu baca Jadi ustaz itu jangan alergi dengan dunia. Saya termasuk penceramah atau ustaz atau orang yang tidak hanya ceramah itu, ayo baca sholawat, enggak. Baca sholawat. Kita muslim itu buktikan, karena Nabi itu kaya. Nabi Muhammad berapa uangnya? Udah kan dulu saya sampaikan berapa? Yang hafal dikasih hadiah ini. Nabi Muhammad itu uangnya ini 1.200, tulis apa rekam? 1.217 kilogram emas. Bukan gram ya. 1.217 kilogram emas. Sekarang masuk 3 jutaan. Berarti Nabi itu 5 triliun. Kalau penceramah 5 triliun, waduh, umatnya
mudah diceramahi. Ayo ibu-ibu masuk ke masjid. Satu orang 1 M, 1 M. Aduh, saya senang sekali kalau jadi penceramah. Cuma yang udah punya uang 1 triliun nggak mau ceramah lagi. Iya. Jangankan 1 triliun, jadi pejabat sedikit aja. Udah nggak mau jadi khotib Jumat. Saya bilang yang paling tinggi pahalanya itu apa? Khotib Jumat. Dibanding ceramah di depan wali kota. Ada. Sambutan depan wali kota Pak Hari misalnya, yang terhormat Bapak Wali Kota, itu pahalanya kecil. Yang paling besar itu apa? Khotib Jumat. Kenapa? Karena khotib Jumat itu kan ibadah wajib ya. Saya tanya, pahalanya besaran khutbah Jumat apa Idul Fitri? Jumat. Meskipun amplopnya gede Idul Fitri. Idul Fitri itu 5 kali Jumatan. Kalau masih belum 5 kali itu belum ngerti. 5 kali itu. Amplopnya bukan isinya ya. Ya ibu-ibu ya, ibu-ibu bapak ya. Jadi kalau mau tenang batin, maka kita harus membaca Al-Quran. Apa dalilnya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nih, saya kasih tahu kenapa zikir membaca Quran itu termasuk dalamnya yang akan menenangkan hati. Ala bidzikrillah. Coba ibu bayangkan. Ala bidzikrillah tatma'innul. Al-Quran tidak bilang gini, ala tatma'innul qulub bidzikrillah. Enggak dibalik. Tapi bidzikrillah di awal. Kenapa? Hanya dengan zikir kepada Allah hati akan tenteram. Ibu-ibu punya saldo banyak, tenteram. Punya uang, punya makan di rumah cukup, tenteram ya. Tapi yang tentram sesungguhnya itu hanya dengan zikrillah. Jadi nanti udah bingung kan? Ini duit banyak, rumah ada, mobil ada, bensin ada, etol ada. Bingung kan? Mau ngapain lagi? Ini cari bidzikrillah. Gitu. Yang ini ada, nyemplung ke laut misalnya ya. Kan banyak orang kaya pada bingung kan? Sekarang itu pada bingung ke luar negeri pamer. Setelah pamer ada yang komen pamer. Pikirnya nggak tenang lagi kan? Nah, ternyata bidzikrillahi tatma'innul qulub. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya kira kita belajar semua ya. Mudah-mudahan saya juga baru hafal sedikit Quran itu ya. Baru hafal sedikit, baru beberapa juz. Ya saya kenapa hafal ya? Karena saya sering ceramah gitu aja. Kalau nggak ceramah mungkin saya nggak hafal juga. Kayak ayat Ramadan di sini jangan nggak pada hafal. Ya saya sih maklumi karena bukan penceramah. Itu yang nanti gitu kalau mau suaminya nih bisnisnya makin keren, karirnya makin keren, bantu nih, bantu dengan Al-Quran. Gak usah bilang-bilang ke suami, Pak saya bantu ya, hari ini 1 juz. Nah, nggak usah bilang-bilang, tapi bacalah Al-Quran. Doa-doa kita ya, kita bantu. Nanti kalau suaminya duitnya banyak kan, ke istri tuh kasih
Ya, nanti investnya makin banyak. RDN, tahu RDN? Reksadananya makin banyak, emasnya makin banyak. Walaupun suaminya Mas Hari, ya. Insya Allah ini saya sih yakin ini ibu-ibu yang hadir hari ini bukan orang-orang sembarangan. Ini orang-orang keren, bukan keran ya, keren. Ini orang-orang yang super kata Maria itu. Insya Allah inilah orang-orang ibu-ibu ahli Al-Quran. Monggo barangkali ada pertanyaan Ibu Ustazah ini dan Ibu MC. Terima kasih sudah memanggil saya tadi. Kalau nggak dipanggil saya nggak bisa kesini. Orang suka. Ditutup dengan doa. Saya udah bikin doa yang panjang sebetulnya Pak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Nah, ini saya yakin doa ini belum pernah dibacakan di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum narfa'u ilaika ayyana wa nafdi ilaika qulubana wa naqfu ala babi rahmatika wukufal fuqara la hawla lana wa la quwwata illa bika wa la raja'a lana illa fik. Allahumma taqabbal minna ma qulna wa ma sami'na wa ma 'alimna wa ma jahilna waj'al hadzal majlis majlisa dzikrin la ghaflah wa majlisa ilmin la jidal wa majlisa rahmah la qaswah wa majlisa nur la dzulmah. Allahumma in kana kalimatuna sawaban faminka wahdak wa in kana fiha naqsun aw taqsirun faghfirhu lana bikaramika ya akramal akramin. Tahhir al-sinatina minal lagwi wa qulubana minar riya wa a'malana minal ujub wa niyatina minal ghairi wajhikal karim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yuqarribuna ilaik waj'al ilma fi qulubina nuran wa fi alsinatina hikmatan wa fi a'malina hidayatan wa fi hayatina barakatan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir li abaina wa ummahatina warham man sabaqana ilaika minhum washfi mardana wa mardal muslimin wa farrij hammal mahmumin waqtid din anil madinin wa yassir umurana wa umurahum birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hadzal majlis syahidan lana la alaina wa ma sami'nahu hujjatan lana la hujjah alaina warzuqna al-amala bihi sirran wa alana fil qawli wal fi'li wa fil khalwati wal jalwati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua.